Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar mengenai mengelola keuangan personal dalam mata kuliah pengantar bisnis digital. Nah, ini pada dasarnya telah lebih lanjut ya dari yang sebelumnya. Kita sudah belajar akuntansi, kita sudah belajar manajemen keuangan dan institusi keuangan dalam perusahaan. Nah, ini mata keuangan, mengelola keuangan secara personal. Oh iya, Ya, jadi ini pokok pembahasan kita. Kita akan bahas mengenai bagaimana mengelola keuangan secara personal, bagaimana cara menginterpretasikan laporan keuangan personal, dan bagaimana mengevaluasi kondisi keuangan personal. Di mana pada dasarnya di akuntansi kita sudah mengenal yang namanya prinsip entitas terpisah. Di prinsip entitas terpisah ini, seorang bisnismen, seorang wirausaha itu harus memisahkan mana uang milik pribadi, mana uang milik perusahaan. Kenapa? Karena pada dasarnya masing-masing sudah ada posnya, dan ini juga untuk menghindari fraud uh, atau tergabungnya ya perhitungan antara laporan keuangan pribadi dengan laporan keuangan perusahaan. Jadi pada umumnya untuk perhitungan laporan keuangan personal ini sama persis ya dengan laporan keuangan yang berlaku secara umum. Nah, tapi pada dasarnya penekannya adalah di sini ya, prinsip entitas terpisah. Nah, ini bagaimana cara kita mengelola keuangan personal. Tentu sama seperti di perusahaan, kita juga perlu untuk memutuskan perencanaan, kita perlu untuk membuat perencanaan, kita perlu untuk membuat penganggaran ya, kontrol, fungsinya untuk kontrol sehingga pada saat kita bikin laporan keuangan itu bisa sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum. Nah, tentu akuntansi bagi personal juga sama seperti akuntansi pada perusahaan ya. Ini fungsinya untuk informasi keuangan, analisis bisnis, perencanaan bisnis. Nah, peran akuntansi bagi personal ya sebagai penghubung kita dengan perusahaan dan pengambil keputusan. Nah, ini pada dasarnya kita perlu untuk membuat laporan keuangan yang tepat. Poin-poinnya kita perlu menyusun laporan keuangan, neraca, laporan persediaan, laporan modal, kemudian laporan arus kas, analisis biaya-biayanya, dan juga menganalisis bagaimana potensi ke depannya. Bagaimana cara kita menginterpretasikan laporan keuangan? Yang pertama, kita harus memposting dalam jurnal ya, yang kemudian masuk ke dalam buku besar ya, mencatat jurnal, posting ke dalam buku besar, dan disusun dalam neraca. Kemudian kita tentukan debit kreditnya, lalu kita mulai membuat laporan keuangan dan mulai menginterpretasikannya. Analisis keuangan terdiri dari analisis internal dan juga analisis eksternal, di mana masing-masing sangat penting sekali kegunaannya ya. Analisis interpretasi saling terhubung karena buat apa kita mencatat keuangan tapi tidak dianalisis. Nah, evaluasinya tentu dilihat dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Kita juga bisa mengetahui fleksibilitas, likuiditas, solvabilitas melalui laporan neraca. Setelah kita menentukan atau membuat laporan keuangan, kita dapat memprediksi di masa depan itu seperti apa laporan keuangan kita. Ini adalah sumber-sumber bahan materi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk diskusi bisa dilihat ya di LMS.